Makanya nggak pernah mau untuk pakai ekspedisi lain dan selalu langganan pakai ekspedisi yang sama. Nah, dengan adanya sistem seperti ini artinya teman-teman nggak bisa lagi langganan pakai ekspedisi itu karena harus terima apapun ekspedisi yang dipilihkan oleh Shopee nantinya. Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Jangan lupa klik like, subscribe, lalu nyalakan notifikasinya ya. Ceritanya, tanggal 22 Februari kemarin, saya sebagai pembeli dapat notifikasi dari Shopee tentang info pelayanan jasa kirim. Infonya adalah, dalam beberapa minggu ke depan, Shopee akan memperbarui sistem pemilihan jasa kirim. Dengan sistem ini, Shopee akan secara otomatis memilih layanan jasa kirim terbaik yang disesuaikan dengan pilihan estimasi waktu serta kapasitas produk, agar pengguna dapat menerima pesanan lebih cepat. Terus di bawahnya itu ada opsi tipe layanan pengiriman. Ada 6, yaitu yang instan, same day, next day, reguler, hemat, dan kargo. Nah, misalkan kalau dulu yang instan kita bisa pilih nih mau pakai Shopee Express atau GoSend yang instan atau Grab Express yang instan. Nah, sekarang itu nggak bisa, cuma bisa dipilih layanan pengirimannya yang instan. Nanti Shopee yang akan memilihkan jasa kirimnya sesuai dengan kapasitas produk dan estimasi waktu yang diinginkan. Nah, kelebihannya apa sih? Diharapkan dengan adanya sistem pemilihan jasa kirim secara otomatis ini, tidak akan ada lagi paket yang menumpuk atau overload di salah satu ekspedisi saja. Apalagi jelang Ramadan dan Idul Fitri itu kan biasanya lagi peak season ya, lagi banyak-banyaknya orang belanja online. Nah, biasanya kan ada salah satu ekspedisi yang favorit dan layanannya itu menjelang Ramadan sama Idul Fitri jadi overload banget, sampai molornya itu lama biasanya kalau masa-masa peak season. Nah, dengan dibagi rata oleh Shopee sesuai kapasitasnya, diharapkan tidak akan ada lagi kejadian paket menumpuk di salah satu ekspedisi saja. Jadi, tidak ada lagi overload, pembeli bisa menerima pesanannya lebih cepat. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi, sistem seperti ini juga ada kelemahannya. Kalau untuk saya atau teman-teman lain yang tinggalnya masih di area Jabodetabek, mungkin tidak terlalu berdampak, karena semua ekspedisi SLA-nya biasanya tepat waktu. Tapi kan ada tuh teman-teman di wilayah yang memang ekspedisi yang bisa diandelin ya itu aja gitu, makanya selalu langganan pakai ekspedisi tersebut. Karena ekspedisi yang lain misalkan SLA-nya itu molor jauh atau malah nggak diantar sama sekali dan harus dijemput ke counter, makanya nggak pernah mau untuk pakai ekspedisi lain dan selalu langganan pakai ekspedisi yang sama. Nah, dengan adanya sistem seperti ini artinya teman-teman nggak bisa lagi langganan pakai ekspedisi itu karena harus terima apapun ekspedisi yang dipilihkan oleh Shopee nantinya. Nah, yang kedua, biaya ongkirnya jadi standar. Kalau sekarang kan ada ekspedisi yang lebih murah untuk berat paket yang di bawah 500 gram. Tapi nantinya untuk tipe layanan sama, berarti harga ongkirnya sama, tidak ada lagi yang lebih murah. Nah, saya baru melihat kelebihan dan kelemahannya dari 2-3 hal itu aja ya. Satu kelebihan yaitu menghindari overload, dan 2 kelemahan. Kalau misalkan teman-teman ada yang bisa melihat kelebihan atau kekurangan yang lain, bisa diskusi di kolom komen ya. Nah, waktu saya terima notifikasi di tanggal 22 itu sebagai pembeli, saya ngerasa, saya nggak terlalu berdampak, jadi saya cuek-cuek aja tuh. Sampai pas tanggal 24 Februari dapat notifikasi lagi, tapi kali ini untuk saya sebagai seller juga di Shopee gitu. Bahwa dengan adanya sistem baru ini, penjual juga terdampak loh. Apa aja ya dampaknya? Kita lihat satu-satu. Yang pertama, untuk pengaturan jasa kirim toko itu memang belum ada perubahan, tetap berdasarkan jasa kirim. Jadi jasa kirimnya hanya dikelompokkan berdasarkan tipe layanannya saja. Tapi kita bisa mengaktifkan ataupun menonaktifkan jasa kirim yang tidak mau kita pakai. Misalkan yang reguler itu ada beberapa pilihan ekspedisi, kita bisa dinonaktifkan yang memang kita nggak mau pakai. Tapi untuk pengaturan jasa kirim produk tidak lagi bisa berdasarkan jasa kirim. Jadi hanya berdasarkan tipe layanan pengiriman.
Jadi kalau kita sudah diaktifkan nih di jasa kirim toko, layanan reguler dengan ekspedisinya ini, maka saat kita mengaktifkan jasa kirim di produk, itu cuma bisa kita pilih tipe layanannya saja. Mau diaktifkan semuanya tuh yang instan, hemat, reguler, atau cuma tipe layanan tertentu saja. Untuk teman-teman dropshipper yang dulunya bisa atur nih, misalkan untuk paket ini saya dari supplier ini bisanya kirimnya pakai JNE, sedangkan untuk yang barang ini dari suppliernya beda, ternyata dia tidak kerjasama nih dengan JNE, hanya JNT, jadi bisa beda-beda jasa kirim. Sekarang tidak bisa lagi, karena kalau udah kita aktifkan di pengaturan toko, jasa kirim tersebut aktif, itu berlaku untuk semua produk gitu. Tambahannya adalah sekarang ada pengaturan kategori berbahaya. Jadi penjual dapat memilih opsi produk berbahaya apabila barang mengandung cairan atau baterai atau magnet atau bahan yang mudah terbakar. Jadi nanti pas pengaturan produk kita bisa pilih produk tersebut termasuk yang kategori berbahaya atau tidak. Defaultnya adalah tidak berbahaya. Jadi kalau sekarang belum kita setting, produk itu semuanya di toko kita adalah tidak berbahaya. Tapi kalau memang misalkan itu cairan, teman-teman sekarang bisa aktifkan tipenya produk berbahaya. Jadi nanti Shopee akan memilihkan ekspedisinya sesuai dengan yang bisa menerima produk tersebut gitu. Kalau memang berbahaya dan tidak bisa dikirimkan via ekspedisi tertentu, tidak akan dipilihkan ekspedisi itu. Terus mungkin muncul pertanyaan, terus kita sebagai seller nanti tahu nggak sih ekspedisi apa yang dipilih sama Shopee? Terus kita harus kirimnya kemana gitu, atau kita klik pick up, yang datang nanti siapa ekspedisinya. Nah, nanti akan muncul tab baru di bagian pesanan. Jadi sebelum masuk ke dikemas, itu akan ada tab alokasi jasa kirim. Jadi saat masih ada di tab alokasi jasa kirim, artinya Shopee masih dalam proses pencarian jasa kirim, belum bisa paketnya kita kirim dulu. Nanti setelah dapat ekspedisinya, baru pindah ke tab dikemas. Saat itulah kita bisa lihat, oh ternyata yang dipilih Shopee adalah ekspedisi ini, dan kita bisa memproses pesanan seperti biasa. Oke, sekian dulu sharing saya tentang pengaturan jasa kirim yang terbaru, dan ini akan launching nanti tanggal 15 Maret. Mungkin akan banyak pro kontra, dan teman-teman bisa tulis juga di kolom komen menurut teman-teman gimana. Mungkin ada yang merasa nggak masalah, nggak berdampak, oh saya juga selama ini pakai jasa kirim semuanya fine-fine aja. Atau ada juga yang ketar-ketir nih, aduh kalau kayak gini nanti gimana nih, biasanya saya bisa atur beda-beda jasa kirim untuk beda-beda produk, sekarang mau nggak mau distandarisasi, kalau tipe layanannya tersebut aktif berarti jasa kirimnya aktif gitu. Atau mungkin juga ada yang sebagai pembeli jadi males banget nih belanja online tapi nggak bisa pilih ekspedisi yang saya mau gitu, nanti kalau misalkan paket saya nggak nyampe gimana, atau molornya malah lama karena di wilayah saya ekspedisi itu nggak bagus gimana gitu. Bisa diskusi di kolom komen ya. Terima kasih sudah menonton sharing ini sampai habis. Sampai jumpa di sharing-sharing selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.